Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Khairani, NIM 1914080001. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPA. Pada permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan dalam pembelajaran daring dan luring. Nah, permasalahan pertama yaitu belum siap dengan aktivitas online. Nah, kenapa belum siap dengan aktivitas online? Karena disebabkan oleh kurangnya persiapan menghadapi situasi bencana pandemi. Pandemi yang tiba-tiba, yaitu pandemi COVID-19 yang saat kini terjadi. Nah, implikasinya terhadap pembelajaran yaitu pembelajaran yang dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan kurikulum. Nah, solusinya untuk permasalahan ini yaitu memenuhi kebutuhan untuk pembelajaran daring. Yang kedua, guru harus siap dalam pembelajaran yang diadakan secara tiba-tiba, seperti pembelajaran online yang terjadi saat sekarang ini. Nah, permasalahan yang kedua yaitu kekurangan fasilitas dalam proses pembelajaran. Nah, permasalahan ini disebabkan oleh orang tua yang tidak mampu membelikan HP dan lain-lain. Contohnya seperti usaha orang tua yang tiba-tiba anjlok karena adanya pandemi. Nah, implikasinya terhadap pembelajaran yaitu pembelajaran yang dilakukan akan terhambat karena tidak mempunyai HP. Nah, solusinya yaitu pemerintah memberikan subsidi untuk keperluan pembelajaran kepada murid-murid di seluruh negeri. Nah, yang permasalahan ketiga yaitu kurangnya akses listrik dan internet. Nah, penyebabnya yaitu khususnya di pedalaman, minimnya listrik dan sinyal internet. Nah, implikasinya terhadap pembelajaran yaitu terhambat dalam menerima informasi pembelajaran. Nah, solusinya adalah meratakan akses internet di seluruh pelosok pribumi. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu anak yang tidak dapat sekolah akibat pandemi. Penyebabnya yaitu terjangkit COVID-19 dan pandemi. Nah, implikasinya terhadap pembelajaran adalah banyak anak-anak yang putus sekolah karena terhambat. Nah, solusinya adalah membantu anak-anak agar dapat melakukan pembelajaran daring. Nah, permasalahan terakhir yaitu perbaikan kurikulum. Nah, perbaikan kurikulum dilaksanakan karena pandemi yang dilaksanakan tiba-tiba sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak mencapai batas kurikulum. Nah, solusinya adalah yang pertama yaitu pengadaan kurikulum darurat, yang kedua yaitu penyederhanaan kurikulum, yang ketiga adalah pembelajaran dikelompokkan menjadi literasi, pendidikan karakter, pendidikan kecakapan hidup, numerisasi, dan sains. Permasalahan selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang permasalahan keterampilan abad 21. Nah, permasalahannya yang pertama yaitu siswa tidak pandai dalam berkomunikasi. Disebabkan oleh siswa yang malu-malu, siswa yang tidak aktif dalam bertanya dan menjawab. Yang ketiga yaitu siswa tidak terbiasa dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, implikasinya yaitu tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain sehingga tidak dapat berbicara dengan lancar saat berbicara dengan orang lain. Solusinya adalah belajar public speaking. Yang kedua yaitu lebih sering berkomunikasi dengan orang lain. Nah, permasalahan yang kedua yaitu siswa tidak mampu mengembangkan kreativitas. Penyebabnya adalah siswa hanya menerima hasil yang sudah ada. Nah, implikasinya yaitu siswa tidak akan dapat mengembangkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya yaitu pendidik harusnya dapat menelusuri bakat terpendam siswa hingga dapat berkreativitas. Yang kedua yaitu siswa mendalami bakat dan minat sehingga dapat membantu menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu siswa tidak mampu berpikir kritis. Nah, penyebabnya adalah
kurangnya pengetahuan, tidak paham dengan materi yang ada. Yang ketiga yaitu siswa hanya menerima informasi yang diberikan oleh gurunya. Nah, implikasinya yaitu siswa tidak akan dapat berpikir kritis. Nah, solusinya memperdalam informasi atau materi yang berkembang dari masa ke masa, menambah wawasan agar dapat berpengetahuan luas. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu siswa tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Penyebabnya yaitu kurangnya keaktifan guru dalam membentuk rasa kerjasama antar siswa. Yang kedua yaitu kurangnya komunikasi dengan teman. Nah, implikasinya terhadap pembelajaran yaitu siswa cenderung belajar sendiri, siswa tidak dapat memperoleh lebih banyak informasi pengetahuan. Solusinya yaitu membuat siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, pendidik sering memberikan tugas yang sifatnya berkelompok, dan terakhir adalah siswa sebaiknya dibiasakan untuk hidup secara kooperatif dalam lingkungan belajar. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan mengenai literasi sains. Permasalahannya adalah yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa. Kurikulum lebih banyak menempatkan materi subjek terlebih dahulu namun tidak pada pengaplikasiannya. Yang ketiga yaitu guru kurang memahami tentang literasi sains. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang keterampilan literasi sains, sarana dan prasarana belajar, kurangnya literasi sains dalam kurikulum. Yang terakhir adalah metode dan mode pembelajaran guru yang tidak sesuai dengan literasi sains. Nah, implikasinya terhadap pembelajaran yaitu kurang tanggap terhadap perkembangan dan permasalahan yang ada di sekitar lingkungan, terutama yang berkaitan dengan fenomena alam. Solusinya yaitu penguasaan kemampuan literasi sains, meningkatkan keterampilan literasi sains. Yang terakhir adalah pembelajaran berbasis keunggulan lokal. Selanjutnya yaitu permasalahan tentang PISA. Nah, masalah-masalahnya adalah Indonesia telah mengikuti PISA sejak tahun 2000. Hasil Indonesia hampir selalu berada di peringkat bawah. Penyebabnya yaitu rendahnya pemahaman siswa mengenai soal PISA. Yang kedua yaitu siswa tidak pandai memecahkan soal-soal PISA. Yang ketiga yaitu tidak mampu mendeskripsikan pemecahan masalah soal PISA. Implikasinya yaitu peringkat Indonesia akan terus menurun di PISA. Siswa tidak akan mampu memahami dan menyelesaikan soal-soal PISA. Solusinya yaitu yang pertama, tahapan membaca masalah atau reading. Yang kedua itu tahapan memahami masalah atau comprehension. Yang ketiga yaitu tahapan mentransformasikan masalah atau transformation. Yang keempat yaitu tahapan keterampilan proses atau process skill. Yang kelima adalah tahapan penulisan akhir atau encoding. Yang terakhir yaitu memperbanyak latihan mengenai soal PISA. Selanjutnya masalah-masalah TIMSS. Nah, masalah-masalah yang timbul yang pertama adalah kesulitan belajar pada siswa, terutama mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam menyelesaikan soal. Yang kedua yaitu rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh soal dengan indikator menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi sedikit sekali terhadap yang terdapat dalam buku penunjang. Yang kedua yaitu guru mengawali pembelajaran hanya dengan mengenalkan definisi dan tanpa menghubungkannya dengan penyelesaian masalah dalam berbagai konteks. Implikasinya yaitu siswa tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan mengoptimalkan segala kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu akan banyak siswa memiliki self confidence yang rendah. Nah, solusinya yaitu siswa memperbanyak soal-soal model TIMSS. Yang kedua yaitu siswa harus yakin terhadap kemampuannya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan
dalam keterampilan proses sains atau KPS. Nah, permasalahan yang biasanya timbul yaitu yang pertama, siswa tidak aktif dalam berinteraksi dan melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu siswa tidak memahami teori-teori yang berisikan fakta-fakta maupun konsep-konsep. Nah, penyebabnya yaitu rendahnya minat siswa terhadap sains. Yang kedua yaitu siswa tidak terlalu memahami KPS. Yang ketiga yaitu memerlukan waktu yang lama dan berdampak pada tidak tercapainya target kurikulum. Nah, implikasinya terhadap pembelajaran yaitu yang pertama, siswa cenderung slow respon terhadap materi sains. Yang kedua yaitu siswa tidak menghayati proses atau kegiatan yang sedang dilakukan dalam menemukan fakta-fakta, membangun konsep dan teori, dan sikap tertentu melalui proses sains secara mandiri. Yang ketiga implikasinya adalah siswa akan terus tidak bisa memahami konsep-konsep sains. Dan terakhir adalah keterampilan proses sains siswa akan terus rendah. Nah, solusinya yaitu siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks. Yang kedua yaitu siswa harus mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisi apabila aturan-aturan itu tidak sesuai. Nah, permasalahan yang terjadi dalam Gen Z, Alpha, dan digital. Nah, permasalahan yang pertama yaitu dekadensi moral siswa zaman now. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Yang ketiga adalah bullying. Yang keempat adalah tidak adanya tata krama, kesopanan, dan kedisiplinan. Penyebabnya adalah terpengaruh oleh teman sebaya atau lainnya, ikut-ikutan orang banyak. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan sekitar yang buruk. Nah, implikasinya yaitu siswa menjadi kurang ajar karena tidak memiliki sopan santun. Tidak ada rasa kemanusiaan antar sesama. Solusinya adalah peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya agar memiliki sopan santun sebagaimana harusnya. Nah, peran guru dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tata krama dan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu hakikat IPA. Nah, permasalahan yang muncul yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan dasar dalam pengalaman siswa. Yang kedua yaitu kurang percaya diri dan masih terpaku dengan pendapat pribadi. Yang ketiga yaitu kurangnya ketelitian siswa dan siswa sulit untuk turut aktif dalam proses berlangsung. Nah, penyebabnya yaitu ketelitian siswa membaca masih rendah. Kemampuan nalar ilmiah siswa masih rendah juga. Kurangnya referensi siswa terhadap materi-materi pembelajaran. Nah, implikasinya yaitu yang pertama, lemahnya penguasaan siswa terhadap konsep dasar sains. Yang kedua yaitu siswa tidak bisa menghubungkan informasi teks untuk dapat menjawab soal. Solusinya yaitu siswa harus lebih percaya diri. Yang kedua, siswa harus memperluas wawasan mengenai sains. Yang ketiga yaitu siswa harus lebih teliti dalam membaca. Baiklah, sekian materi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.